Yesus juga berjumpa dengan seorang yang kaya. Perhatikan apa yang terjadi. Lukas 19, dimulai dari ayat yang pertama. Mengatakan begini. Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Berlarilah ia mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan kalimat berikut ini. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hubungan dengan Yesus dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Oh banyak. Dia juga bukan sekedar numpang di rumahnya Sakeus, dia pernah numpang makan sama Matius sama teman-temannya kok. Bahkan lebih banyak lagi pemungut cukai. Yesus duduk dengan orang berdosa, tetapi dia tidak berdosa. Banyak orang yang dimulai dari titik memberi kepada Tuhan, hidupnya penuh penghakiman. Orang-orang di sekitarnya gak genah sama dia, karena gak pernah terima kebaikan Tuhan. Horizontalnya pasti gak beres, ketika vertikalnya tidak terima. Perhatikan ayat yang ke-8. Sakeus berdiri, gak ada yang suruh, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada yang nyuruh? Gak ada. Yang satu orang kaya mulai dari titik memberi, aku udah begini, aku udah begini, aku udah begini. Terus Yesus tantang dia, oke sekarang serahkan semua kekayaanmu, gak sanggup. Yang satu mulai titiknya dari titik menerima, gak ada yang suruh. Dia bilang apa? Aku mau kembalikan uang-uangnya aku peras bahkan 4 kali lipat. Karena terima yang terbaik, akhirnya sanggup memberikan yang terbaik. Itu kehidupan kita harusnya begitu, vertikalnya harusnya begitu. Nah kemudian setelah kita belajar ini ya, menerima kebaikan, sanggup memberikan kebaikan. Menerima kebaikan, masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Seperti Maria. Menerima kebaikan, hal yang dahsyat juga yang terjadi adalah apa? Menerima pewahyuan yang orang lain tidak terima.